Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Linwasil qira'atana wa dirasatana min syarhil usul min ilmil usul alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafarahullahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-ijma'. Setelah kita ambil pengertian ijma', kemudian beberapa jenis ijma', ya, maka sekarang kita akan membahas tentang syurutu al-ijma'. Syarat kapan suatu ijma' itu bisa dijadikan sebagai dalil. Kapan ijma' itu dikatakan sebagai dalil, ya. Maka ada syarat-syarat yang terpenuhi. Apakah hanya mujarrad kesepakatan saja sehingga bisa langsung dikatakan sebagai ijma'? Tentu tidak seperti itu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala syurutul ijma'i. Lil ijma'i syurutun minha. Dikatakan minha huna at-tabi'idiyah bermakna ba'dha. Ya, lil ijma'i syurutun ba'duha awalan an yathbuta bi tariqin sahihin bi an yakuna imma masyhuran bainal ulama'i, ya, au naqiluhu thiqatun wasi'ul ittila'. Syarat yang pertama dari syarat-syarat al-ijma' adalah bahwasanya ijma' itu dia haruslah pasti atau kokoh dengan jalur yang benar, dengan cara yang benar. Ya, apa maksudnya? Dia dikatakan sebagai suatu dalil atau suatu sandaran dalam mengambil hukum, ya, haruslah dia muncul menjadi sebuah ijma' melalui metode yang benar. Bagaimana caranya? Kapan dikatakan tariqin sahih itu? An yakuna imma masyhuran bainal ulama, ya, suatu kesepakatan itu dia masyhur di antara para ulama, atau naqiluhu thiqatun, atau yang menukilkan ijma' tersebut adalah orang yang thiqah, wasi'ul ittila', dan luas pengetahuannya. Ya, orang yang seperti ini ketika dia mengatakan ada ijma' dalam masalah ini, maka yang seperti ini boleh kita katakan sebagai tariqin sahih, ya. Ini adalah tariqin sahih. Baik. Undur ila asy-syarh wa hadza muhimmun. Lakin indana al-an man ta'adda ma yudhkar an Ibn al-Mundhir. Wa Ibn al-Mundhir yaquluna anhu innahu yatasahalu fi naqlil ijma' wal ladzina tasahalu fi naqlil ijma' idza lam yarau baina ulama'i baladihim khilafan qalu bil ijma' bal idza lam yarau bainahum wa baina zumala'ihim khilafan qalu bil ijma' wa sara al ijma'u indahum yasiran. Baik. Jadi syarat dari ijma' yang pertama ini harus dia sabit. Ijma' itu harus sabit dengan cara yang benar, ya. Akan tetapi, ya, orang-orang di zaman kita banyak yang bermudah-mudahan dalam menukilkan ijma', ya. Mereka bersikap tasahul dalam masalah ini, ya. Kapan mereka dikatakan tasahul? Ya, ketika mereka tidak melihat bahwasanya ada khilaf dalam suatu permasalahan, maka langsung mereka menghukumi itu ijma'. Ketika dia mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun dari kawan-kawannya, dari orang-orang yang hidup dengan dia, yang berada di sekitarnya, ya, tidak ada yang menyelisihinya, langsung dikatakan itu adalah sebuah ijma'. Wa sharal ijma'u indahum yasiran. Ijma' itu seolah-olah sesuatu yang gampang sekali terjadi, gampang sekali muncul, ya. Gampang sekali ijma' itu ada. Baik. Padahal ada syarat yang telah ditetapkan, bi an yakuna imma masyhuran bainal ulama aw naqiluhu thiqatun wasil ittila. Fa kullu man takallama 'anil mas'alati qala al mas'alatu fiha ijma', fa yakunu al ijma'u masyhuran wa hadha ahadut tariqain. Maka kapan ijma' itu dikatakan benar atau sabit? Yang pertama, ya, permasalahan tersebut haruslah masyhur bainal ulama, harus terkenal di antara para ulama. Maksudnya apa?
siapapun di antara para ulama ketika membicarakan masalah ini dan mengatakan masalah ini fiha ijma'. Ulama yang lain mengatakan masalah ini fiha ijma'. Ulama yang lain juga begitu, masalah ini fiha ijma'. Maka ini yang dinamakan an yakuna masyhuran, ya. Ya, wa hadza ahadut tariqain. Ini adalah satu dari dua cara ijma' itu disepakati kesahihannya sebagai suatu dalil. Ya, itu yang pertama, harus masyhur di antara para ulama. Maksudnya semua ulama itu sepakat bahwasanya dia adalah sebuah ijma'. Jadi ini ijma' di atas ijma'. Ya, ijma' atas adanya ijma' dalam suatu masalah, begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna naqilul ijma'i thiqatan aminan wasi'al ittila'. Ya, orang yang menukilkan ijma' itu haruslah orang yang thiqah, orang yang aminan, yang terpercaya, wasi'al ittila', dan luas pengetahuannya, banyak membaca kitab-kitab para ulama. Ya, la yanqulul ijma'a illa wa hunaka ijma'un haqiqatan. Ya, dia tidak akan menukilkan suatu ijma' kecuali karena memang ada ijma' di situ. Jadi nggak bikin-bikin, nggak ngarang-ngarang gitu. Fa in lam yakun wasi'ul ittila' fa huwa wa in kana thiqatan la yuqbal. Ya. Maka kalau dia wasi'ul ittila' saja, luas pengetahuannya, banyak membaca kitab-kitab para ulama, banyak rihlah, banyak safar misalkan untuk menuntut ilmu, akan tetapi dia bukan orang yang thiqah, la yuqbal. Ya. Ya, atau sebaliknya, meskipun dia thiqah dan dia tidak wasi'ul ittila', maka la yuqbal aidan. Ya. Mithlu an na'lam anna hadzal rajulun muqallidun la ya'du kutub ashabil madhhab thumma yanqulul ijma' fa inna hadza la tasihhu minhu da'wal ijma'. Misalkan katakanlah kita ketahui ada seorang, dia mengatakan dalam masalah ini ada ijma', dan orang ini adalah orang yang muqallid. Dia adalah orang yang muqallid, orang yang taklid kepada ya mazhab tertentu, ya. La ya'du kutub ashabil madhhab, dan dia tidak keluar dari kitab-kitab mazhabnya. Nah, misalkan dia mazhabnya Syafi'i, ya udah masalahnya dia baca hanya permasalahan dalam fikih Syafi'i saja, dia tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Kemudian dia menukilkan ijma', ya, maka penukilannya ini tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak wasi'ul ittila' itu. Ya. Kapan dikatakan orang itu wasi'ul ittila'? Kalau dia tidak terikat dengan satu mazhab tertentu. Ya, dia terikat dengan mazhab yang dia anut. Baik. Fa inna hadza la tasihhu minhu da'wal ijma'. Anggapan dia bahwasanya adanya ijma' dalam permasalahan tersebut ya tidak dianggap. Baik. Li'annahu laisa wasi'ul ittila'. Lakin idza 'alimna min ta'alifihi annahu wasi'ul ittila', yanqulu aqwal ahli al-ilmi min kulli madhhabin wa min kulli tabaqatin, fa innahu idza naqala al-ijma'a wa huwa thiqatun faqad thabata al-ijma'u. Maka akan tapi kalau ada seorang laki-laki lain misalkan dari kitab-kitab yang dia tulis, kita bisa melihat bahwasanya dia itu wasi'ul ittila' apa tidak. Ya, bagaimana? Ya, kalau dia misalkan di dalam kitabnya tersebut banyak menukilkan perkataan para ahli ilmi lintas madhab, ya, dari semua madhab dinukilkan perkataan dalam kitab tersebut. Wa min kulli tabaqah, dan lintas generasi, lintas tingkatan. Ya, tidak hanya tabi'in saja, tidak hanya tabi'ut tabi'in saja, ya, tapi ya, semua generasi itu dinukilkan perkataannya di dalam kitab tersebut. Maka kalau seperti ini keadaannya, berarti dia adalah orang yang wasi'ul ittila'. Kemudian syaratnya yang kedua kita lihat, dia thiqah apa tidak. Nah, kalau dia thiqah maka berarti bolehlah ijma' itu berarti ada memang di situ. Wa hadza tab'an fil ijma'i ghairil qat'i, amma al-qat'i faqad sabaqa annahu la yahtaju ila thiqatin naqilin li'annahu muttafaqun alaihi. Ya, ini tentunya dalam masalah ijma' ghairu qat'i. Ya, kalau ijma' yang qat'i ya jelas, ya udah kita bahas bahwasanya dia tuh nggak butuh kepada kesiqohan orang yang menukilnya. Kenapa? Karena dia adalah suatu yang muttafaqun alaih. Misalkan ijma' bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib, dia nggak butuh seorang yang siqoh untuk menyampaikannya kepada kita. Ya, kenapa? Karena itu adalah ijma' qat'i. Ya, jadi syarat yang tadi harus siqoh, kemudian harus wasi'ul ittila', itu hanya berlaku pada ijma' ghairul qat'i atau ijma' dhanni. Baik. Karena kalau sudah muttafaq ya buat apa?
buat apa kesiqahan itu. Baik. Qauluhu alla yasbiquhu khilafun mustaqir fa in sabaqahu dzalika fala ijma'. Syarat selanjutnya, syarat yang kedua adalah dia tidak boleh didahului oleh suatu khilaf yang mustaqir, yang kokoh. Mustaqir maksudnya ghairu mansukh, ya. Mustaqir di sini maksudnya ghairu mansukh, kecuali kalau mansukh ya beda lagi permasalahannya. Baik. Jadi tidak boleh dia didahului oleh adanya satu khilaf, ya, khilaf yang menyelisih ijma tersebut. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma. Kalau ada seperti itu maka ijma'nya tidak terwujud di sini. Fa in ajma'al qarnus tsani ala ahadi qaulil qarnil awal fa innahu la ijma'. Ya, kalau ya, ulama-ulama di generasi kedua mereka berijma atas salah satu dari dua perkataan dari ulama-ulama generasi pertama, maka itu tidak dinamakan ijma. Ya, perhatikan masalahnya. Jadi generasi kedua sepakat atas satu dari dua perkataan dari generasi pertama. Berarti generasi pertama punya dua perkataan. Paham maksudnya? Ya, kemudian generasi kedua mengatakan ijma dalam masalah ini diambil dari pendapat generasi pertama, salah satu saja. Ya, ini berarti bukan ijma namanya, kan ada dua. Nah, jadi harus satu tok, ya, di generasi pertama. Begitu juga di generasi kedua baru udah dikatakan ijma. Ini ada khilaf di sini dan dua-duanya kokoh, gitu. Ini namanya khilaf mustaqir, khilaf yang dia ghairu mansukh di sini. Baik. Misal dzalika contohnya anna ba'dal ulama naqala al-ijma' ala anna at-talaq as-salasa yakunu ba'inan. Fa naqulu hadza la yumkin, ada naqlun ijma'un batilun li'annahu sabata anna at-talaq as-salasa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi Abi Bakrin wa sanatain min khilafati Umar talaqus salas wahidatun. Ya, misalkan pendapat sebagian ulama, ya, atau sebagian ulama menukilkan bahwasanya ada ijma yang mengatakan talak 3 kali itu berarti jatuhnya talak bain. Maksudnya 3 kali dalam satu waktu, ya, anti talik. Apakah dihitung 3 atau dihitung 1? Paham ya? Diucapkannya sekali, ya, tapi 3 kali diucapkannya di satu waktu, tapi tiga lafaz di situ. Baik. Jadi sebagian ulama mengatakan ijma 3 kali talak, ya, itu dihitung bain berarti, ya, 3 kali ucapan itu maksudnya dihitung talak bain. Tahu talak bain, ya? Nah, la rujuk abada. Ya, tidak ada rujuk di situ kecuali dia nikah dengan orang lain kemudian cerai baru boleh nikah lagi. Baik. Fa naqulu hadza la yumkin. Ini enggak bisa kayak gini. Gimana? Ijma yang seperti ini tidak tepat, ya. Penukilan bahwasanya adanya ijma dalam masalah ini keliru, ya. Ini penukilan ijma yang batil namanya. Bukan ijma'nya yang batil. Ini penukilan adanya ijma ini. Ngada-ngada gitu padahal enggak ada ijma di situ gitu. Li'annahu sabata, karena apa? Karena memang telah pasti di zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan 2 tahun pertama dari khilafahnya Umar bahwasanya talak 3 kali itu dihitung 1, ya. Talaqus salas wahidatun. Ini yang telah ada di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan 2 tahun di awal khilafahnya Umar. Nah, jadi yang ijma justru mengatakan talaqus salas wahidah, bukan bain. Paham maksudnya, ya? Taib. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah, law akasa ad-dalilu ala hadzal mustadil lakana aqrabu lis-shawab, yakni law qila bal al-ijma'u ala anna as-salasa wahidatun li'annahu madha qarn bal madha ahdu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdu Abi Bakrin wa sanatan min khilafati Umar kulluha at-talaqu fiha wahidatun fa ayyu ijma'in asahhu min hadzal ijma'. Baik. Jadi Ibnu Qayyim membantah sendiri di sini. Beliau mengatakan, ya, dalilnya dibalik aja, ya. Antum itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada ijma dalam masalah ini, yang menganggap bahwasanya 3 kali talak dihitung 3, ya. Padahal yang benar adalah 3 kali itu dihitung 1. Ya, antum itu telah berada di seberangnya dalil. Ya. Kenapa? Seolah-olah dalil di mata antum itu tertutupi, padahal jelas sekali di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zamannya Umar, 2 tahun di zamannya Umar,
bahwasanya talak itu, ya, talak 3 kali itu dihitung satu. Maka kata Ibnu Qayyim, ayu ijma'in asahhu min hadal ijma'. Ijma' mana lagi yang lebih sahih daripada ijma' yang terjadi di zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar. Lakin lama ishtahara al-qaulu tsani bainan nas ba'da an qada bihi Umar radhiyallahu anhu siyasatan la tashri'an lianna Umar la yumkin an yusyarri'a wa yukhalif asy-syara'i lakin qada bihi siyasatan min ajli an yamna'a an-nasa wa yarda'uhum an at-talaqi ats-tsalaats. Ya, akan tetapi di zamannya Umar, ya, justru yang terkenal adalah perkataan yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwasanya talak itu talak 3 kali itu dihitung 3. Talak 3 kali dihitung 3 ini yang terjadi di zamannya Umar. Kenapa? Berarti Umar menyelisihi ijma sebelumnya. Nah, ini namanya siasatan la tasyri'an. Siasa itu politik. Ya. La tasyri' bukan membuat syariat di sini Umar. Ya, karena Umar nggak mungkin bikin syariat atau menyelisih syariat yang sudah ada. Akan tetapi Umar putuskan seperti itu dari sisi politik dengan tujuan untuk mencegah orang, ya, dan mau wanti-wanti orang dari perbuatan talak 3 kali itu. Ya. Ini namanya siasatan la tasyri'an. Karena di zaman Umar orang bermudah-mudahan untuk mentalak istrinya. Ya, maka Umar menetapkan peraturan seperti itu. Itu bukan peraturan untuk membuat syariat, tapi peraturan undang-undang begitu. Ya. Aturan politik begitu, ya, aturan kepemerintahan yang tidak ada hubungannya dengan tasyri' di sini. Karena memang tujuan Umar adalah untuk mencegah banyaknya terjadi talak, ya, 3 kali. Ayo. Wa hadhihi siyasah qad ja'at bimithliha sunnah fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad yamna'u an-nasa asy-syai'a min babir rada' kama fa'ala alaihi salatu wassalam hina ra'a an-nirana tahta al-qudur tutbahu fiha luhumul humur fi Khaybar fa amara alaihi salatu wassalam bi iraqatiha wa kasal awani ta'ziran hatta ruji'a fi dhalika fa qala au nagsiluha ya Rasulullah, qala igsiluha. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Umar ini, ya, perbuatan siasah itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ya, yaitu ketika Nabi SAW melihat ada seorang perempuan yang memasak, ada seseorang yang memasak, atau para sahabat waktu itu, ya, di perang apa ini? Lupa, nah. Di perang Khaybar, ya. Ya. Jadi di perang Khaybar para sahabat itu memasak, ya, daging luhumul humur, ya, daging keledai. Ya, dimasak keledai menggunakan panci-panci begitu, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menumpahkan daging-daging tersebut, kemudian memecahkan bejana-bejana tersebut, ta'ziran, sebagai bentuk ta'zir, ya, sebagai bentuk peringatan dari Nabi, peringatan yang keras di sini. Hatta ruji'a fi dzalika faqalu, ya. Kemudian para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, daripada kita pecah atau kita rusak bejananya, kenapa nggak kita cuci saja biar bisa dipakai lagi, maksudnya, ya. Maka Nabi mengatakan igsiluha. Berarti Nabi menyelisih apa yang dilakukan sebelumnya, kan? Nah, ini namanya, ya, yang pertama itu Nabi lakukan siasatan, ya, bukan tasyri'an. Jadi perbuatan Nabi yang pertama itu sebagai peringatan keras atau agar jangan bermudah-mudahan memakan daging keledai. Dan keledai di sini maksudnya keledai al-ahliyah, ya, keledai yang tinggal di kota-kota. Ya, adapun keledai yang al-wahsyi yang tinggal di hutan-hutan, ya, yang liar gitu, sebagian ulama membolehkannya. Baik. Fal muhim an naqul ishtaratu fil ijma' alla yasbiqahu khilafun mustaqir fa in sabaqahu khilafun mustaqirun fala ijma'a wa in sabaqahu khilafun lam yastaqir. Bagaimana kalau sekarang ijma' itu didahului oleh adanya khilaf yang ghairu mustaqir, ya, khilaf yang mansukh, berarti mithlu an yakhtalifa ashabu hadzal qarni thumma yattafiqun fa hadza khilafun ghairu mustaqir yasluh ba'dahu al-ijma'. Misalkan ulama generasi pertama, ya, berbeda pendapat dalam satu masalah, nggak ada ijma berarti, kan? Nah, mereka berselisih pendapat, ini ada dua pendapat di situ, halal haram, ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ulama generasi pertama itu mereka sepakat sehingga terjadilah ijma.
Nah, maka kemudian ulama generasi kedua menukilkan adanya ijma dari ulama generasi pertama, maka penukilan ini benar. Kenapa? Karena khilaf yang terjadi di generasi pertama sudah terhapus, sudah mansukh dia dengan adanya ittifaq. Ya, ngerti maksudnya ya? Nah, ini namanya khilaf ghairu mustaqir, khilaf yang mansukh. Baik. Li'anna al-aqwala la tubtalu bimauti qailiha hadza ta'lil limadza kana al-ijma' la yu'taddu bihi ma wujudi khilafin sabiq. Ya. Ya, ini alasan, ta'lil itu alasan, penyebutan alasan. Kenapa ijma' itu tidak dianggap jika disertai dengan adanya khilaf. Ya, kenapa begitu? Li'annal aqwal, karena perkataan itu tidak akan bisa dibatalkan dengan matinya atau dengan wafatnya orang yang mengatakan perkataan tersebut. Ya, fal ijma'u la yarfa'ul khilafas sabiq. Ya, karena kalau ijma dibenturkan dengan adanya khilaf, ijma itu pasti kalah dia. Paham maksudnya ya? Ijma kalau adanya khilaf maka batal sudah ijma itu. Nah, itu maksudnya perkataan di sini. Bahwasanya ijma itu dia pasti akan hilang kalau adanya khilaf. Ya, makanya kita syaratkan tidak boleh adanya khilaf. Ya, karena khilaf ini adalah sesuatu yang fatal bagi ijma. Lawan dari ijma adalah khilaf. Kalau sampai ada khilaf yang mustaqir tentu maksudnya di sini, ya, maka tentu ijma itu tidak akan ada. Baik. Karena ijma itu sendiri dia tidak akan mampu mengangkat khilaf sebelumnya. Misalkan kita ulama generasi kedua sepakat atas salah satu dari dua perkataan dari ulama generasi pertama, ya, maka ijma'nya ulama generasi kedua itu tidak bisa membatalkan satu dari dua pendapat di generasi pertama itu, nggak bisa. Ijma' untuk membatalkan perkataan yang sudah ada itu nggak bisa. Ya, misalkan antum berpendapat satu masalah, kemudian anda kumpulkan orang biar sepakat untuk membantah atau menyelisih perkataan antum, itu tidak bisa. Ya, karena adanya perkataan antum menyelisih perkataan ana, adanya khilaf itu entah dia khilaf adanya khilaf tersebut akan menyebabkan ya tidak adanya ijma. Entah khilaf itu dia mau dia mustaqir atau ghairu mustaqir, ya. Maka tetap dia itu adanya khilaf itu akan berpengaruh kepada hujjiyatu al-ijma'. Taib. Wa innama yamna'u min hudusi khilafin. Wa hadha dhabitun azim. Pemasalan, law ajma'a as-sahabatu 'ala qaulin. Seandainya katakanlah sekelompok sahabat atau para sahabat mereka ijma' dalam satu permasalahan, satu perkataan. Fa hadzal ijma' yamna'u min hudusi khilafin. Ijma'nya mereka itu berarti nggak ada khilaf, berarti maksudnya kan ketika kita mengatakan ajma'as sahabah itu maksudnya ya tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Fala yumkin liman ba'dahum an yukhalifa ijma'ahum, maka nggak mungkin orang-orang setelah para sahabat itu menyelisihi ijma' para sahabat. Wala yarfa'ul khilafas sabiq, dan tidak mungkin juga dia mengangkat khilaf yang sudah ada. Ya, ada generasi tabi'in datang, kemudian mereka membuat ijma' baru yang membatalkan ijma'nya para sahabat, fa hadza la yumkin. Ya, fa idza lam yarfa' al-khilaf as-sabiq fa hina idin la yakunu ijma'an mu'tabaran. Maka ya karena dia tidak bisa mengangkat khilaf sebelumnya, berarti dia tidak dinamakan ijma' yang mu'tabar. Bukan ijma' yang mu'tabar dia, karena khilafnya jauh lebih kuat daripada dia. Baik. Hadza huwal qaulur rajih li quwwati ma'khadhihi. Ini adalah dalil yang rajih karena kuatnya sisi pendalilannya, kuatnya dalilnya. La yustaqila la yustartu dzalik fa yasihhu an yanaqida fil asl tsani ala ahdil aqwal as-sabiqah wa yakunu hujjatun ala man ba'dah. Tapi ada pendapat yang kedua di sini. Pendapat yang kedua mengatakan, ini pendapat yang tidak dipilih sama Syekh. Beliau memegang pendapat yang pertama tadi, bahwasanya disyaratkan ya hal tersebut. Nah, tapi pendapat yang kedua ini mengatakan la yushtarat dzalik, enggak perlu ada hal tersebut. Ya, enggak perlu adanya mampu mengangkat khilaf sabiq apa tidak. Fa yasihu an yanaqida fil asli tsani ala ahdil aqwal as-sabiqah.
maka sah ijma itu dikatakan ijma ya di generasi kedua ya ala ahadil aqwalis sabiqah, meskipun ijma itu adalah kesepakatan mereka atas satu perkataan dari dua perkataan yang ada di generasi sebelumnya. Ngerti nggak sini? Jelas ya? Nah, jadi pendapat yang kedua ini nggak mempersyaratkan begitu, jadi nggak masalah walaupun ada khilaf itu ya, nggak masalah ada khilaf itu ya, yang penting sudah terjadi ijma di generasi kedua itu. Wa yakunu hujjatun ala man ba'dah, maka generasi yang ketiga nanti boleh mengambil ijma dari generasi kedua tersebut gitu. Wa ba'dul ulama yaqul idza ikhtalafa al-qarnu as-sabiqu ala qawlaini aw aqwal thumma ja'a al-qarnu alladhi ba'dahum wa ujmi'u ala ahadil aqwal fa yakunu hadha ijma'an wa yakunu hujjatun ala man wa yakunu hujjatan ala man ba'da. Nah, jika berisi pendapat ada perselisihan antara al-qarnus sabiq ya, generasi sebelumnya, ala qaulain ya, atas dua pendapat atau beberapa pendapat dari generasi pertama. Generasi kedua menyelisih pendapat generasi pertama. Karena generasi pertama punya dua perkataan, halal atau haram, maka generasi selanjutnya itu hanya punya dua kemungkinan, berarti ijma yang mana? Ijma yang benar atau ijma yang halal atau ijma yang haram gitu. Ya. Karena generasi pertama ini punya dua perkataan, berarti ada khilaf kan di situ. Ya, kalau yang namanya ijma itu kan nggak mungkin ada lebih dari satu perkataan. Ini ada dua perkataan di situ. Dan ulama generasi kedua datang, ya, kemudian mereka memilih salah satu dari dua pendapat yang ada. Kalau mereka memilih satu, berarti mereka menyalahkan pendapat yang satu lagi, begitu kan? Kalau mereka memilih yang hitam, berarti mereka menolak yang putih, begitu konsekuensinya. Ya, nah, jadi menurut pendapat yang kedua ini tidak masalah seperti itu. Memilih salah satu dari dua pendapat yang ada, berarti tidak masalah. Bukan berarti kita menyalahkan pendapat yang lain, gitu maksudnya. Ini menurut pendapat yang kedua. Contohnya misalkan ikhtalafat tabi'una ala qaulain. Para tabi'in yang bersisi pendapat, kemudian muncul dua pendapat di situ. Nah, para tabi'in dalam satu masalah mereka berselisih. Kemudian muncullah dua pendapat. Tsumma ja'a tabi'ut tabi'in. Kemudian datanglah generasi tabi'ut tabi'in. Fa ajma'u ala ahadil qaulain. Kemudian mereka menyepakati satu saja dari dua perkataan tabi'in. Tabi'in punya dua perkataan, mereka menyepakati satu doang. Fa hal yakunu ijma'uhum sahihan? Apakah ijma'nya para tabi'ut tabi'in ini sahih? Ala hadzal qaul na'am. Kalau menurut pendapat yang kedua ya na'am, ijma'nya sahih. Wa yakunu hujjatan ala man ba'dahum. Nah, dan bisa dijadikan hujjah untuk generasi selanjutnya. Falau arada man ba'dahum an ya'khudha bi ahadi qauli tabi'in qulna laysa laka dzalik li'annahu hasala ijma'un ala ahadil qaulain fa ta'ayyana al-qaulu alladhi ujmi'a alaihi. Nah, sekarang bagaimana kalau generasi setelah tabi'ut tabi'in, yaitu generasinya tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in ini mereka tidak mengambil ijma yang ada di generasi tabi'ut tabi'in yang ada di atas mereka, tapi mengambil langsung kepada generasi tabi'in. Gimana? Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus mengambil yang paling dekat dengan dia zamannya. Ya, yang paling dekat dengan zamannya. Baik. Karena apa? Karena generasi tabi'ut tabi'in itu kan mengambil ijma mereka dari salah satu pendapat yang ada di zaman tabi'in, maka tidak boleh kita langsung kembali ke zaman tabi'in ya, tanpa melewati zaman tabi'ut tabi'in dulu. Wa hadzal qaulu marjuh. Ini perkataan yang tidak dikuatkan oleh Syekh di sini. Was-sahih annahu laisa bi ijma'. Ya, seperti ini kata Syekh, bukan ijma'. Wal illah, ya, alasannya apa? Annal aqwal la tamutu bi mauti qailiha. Nah, suatu perkataan itu tidak akan mati dengan matinya orang yang mengucapkannya. Bal hiya baqiyah, bahkan perkataan itu akan tetap ada. Ya, fa in qaradu wa matu bi aqwalihim, ya. Fa in qaradu wa matu fa aqwaluhum baqiyah. Meskipun ulama generasi pertama sudah wafat,
ya, perkataan mereka tetap ada. Ya, wa dalilu hadza qaulu alaihi wassalam, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Ya, mana di sini mengatakan aqwal? Enggak ada. Baik. Wa idza qulna inna qaulal insan yamutu bimautihi lam yantafi an-nasu bihi ba'dal maut. Seandainya kita mengatakan bahwasanya ucapan seseorang itu mati bersama dengan kematiannya dia, maka manusia tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah dia ucapkan sebelum dia mati. Arti maksudnya, seorang qari ya, yang bacaan Al-Qur'annya bagus, dia merekam bacaannya kemudian dia dimanfaatkan oleh kaum muslimin, banyak didengarkan oleh kaum muslimin, membantu mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian si qari ini wafat, ya, maka pahala dari bacaan yang telah dia rekam dan sebarkan itu akan tetap mengalir kepadanya. Nah, apa maksudnya? Nah, ini akan tetap dapat dia pahalanya meskipun dia sudah wafat. Ya, itu menunjukkan berarti perkataan manusia itu tidak akan mati bersama dengan kematiannya. Tetap akan ada perkataan tersebut. Nah, baik, berarti perkataan generasi pertama dari kalangan tabi'in sampai sekarang ini masih ada perkataan mereka. Kita baca kan di dalam kitab-kitab para ulama. Baik, apaan? Ini ada yang error. Baik. Jadi pendapat yang dipegang oleh Syekh di sini adalah bahwasanya perkataan manusia itu akan tetap ada meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Wa ala hadza fa idza qala qail, berarti kalau berdasarkan hal ini, kalau ada yang mengatakan kepada kita, ajma ahlu hadzal asri ala qaulin, qulna walakin khalafahum ahlul asr awal atau ba'du ahli asr awal fala ijma. Kalau ada yang mengatakan kepada kita, ulama generasi ini sepakat atas satu permasalahan, kemudian kita katakan, nah, tapi ulama generasi ini juga diselisihi oleh ulama generasi lainnya, atau sebagian dari ulama generasi tersebut menyelisihi perkataan tersebut, maka berarti tidak ada ijma di sini. Intinya kalau sudah ada kata menyelisihi, berarti nggak ada ijma, sudah gitu. Ya. Atau ada suatu permasalahan, nanti di situ disebutkan ya, ada dua pendapat di situ. Ya, berarti sudah jelas, berarti tidak ada ijma di situ. Misalkan ada yang mengatakan, ya, para ulama ijma bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah atau hukumnya wajib misalkan. Fahadza la yumkin, karena dalam permasalahan hukum salat jamaah ini ada 4 perkataan di situ. Ya, ada 4 perkataan. Maka berarti tidak ada ijma dalam masalah itu. Amal ijma as-sukuti, ya, adapun ijma as-sukuti, ijma ya dengan diam, ya. Ya, ijma as-sukuti itu ya diamnya mereka sepermasalahan gitu, ya. Ya, mereka sepakat semua untuk diam begitu. Fala yadkhulu fil ijma'i dhanni li'annahu dha'ifun jiddan wa lam yu'taddu bihi katsirun wa lam ya'taddu bihi katsirun minal ulama. Maka ijma' sukuti itu tidak masuk ke dalam permasalahan ijma' dhanni, ya. Li'annahu dha'ifun jiddan, karena ijma' sukuti itu terlalu lemah. Bahkan ya sebagian ulama menganggap nggak ada namanya ijma' sukuti itu. Ya. Ijma sukuti itu tidak dianggap, karena yang namanya ijma itu kan pengertiannya kemarin kan ittifaq, ya, ittifaq, kesepakatan itu biasanya kan dengan tulisan, dengan perkataan gitu kan, ya. Diam-diam cuman sepakat itu kan kita belum tahu orang itu diam karena sepakat setuju atau diam karena memang nggak mau menampakkan pendapatnya, begitu kan. Kita rapat misalkan atau musyawarah, ya, kalau ada orang yang diam, ya, itu jangan kita hukumi oh berarti dia setuju, belum tentu. Dia diam itu mungkin lagi sedang mempertimbangkan mana yang lebih baik, atau memang sebaliknya dia nggak setuju sehingga tidak mau mengungkapkan ketidaksetujuannya, malu atau sebagainya. Ya, maka ijma sukuti ini justru adalah yang lemah sekali. Ijma yang paling kuat itu adalah ijma qat'i. Kemudian di bawahnya ijma
dhanni, dan paling bawah itu ijma sukuti. Ya, jadi ijma sukuti ini nggak bisa kita masukkan ke dalam golongan ijma dhanni, apalagi ijma qat'i. Baik. Wala yushtaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu asl mujmi'in fa in aqilul ijma'u min ahlihi bi mujarrad ittifaqihim wa la yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'd. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan generasi sahabat sepakat dalam satu permasalahan, apakah kesepakatan mereka itu disebut sebagai ijma hanya setelah mereka sudah wafat semua? Apa maksudnya? Atau di zaman itu boleh kita katakan ada ijma di situ, nah, di waktu itu gitu. Baik. Maka kata Syekh di sini, menurut pendapat jumhur tidak disyaratkan berakhirnya generasi orang-orang yang ijma itu baru dikatakan ijma. Itu maksudnya. Fa in aqidul ijma min ahlihi bi mujarrad ittifaqihim, maka boleh ijma itu ada, ya, bi mujarrad ittifaq, hanya karena atas dasar kesepakatan doang. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'd, maka tidak boleh diselisihi, yang namanya ijma. Hadhihi hiya al-mas'alatu tsaniyah wa fiha khilaf. Paham tum permasalahan ini? Inqiradu asal mujmi'in. Paham ya? Ya. Jadi dalam permasalahan yang kedua ini, masalah yang kedua ini maksudnya apakah harus berakhir generasi tersebut baru boleh kita menukil ijma itu? Apakah ketika mereka masih hidup kita boleh mengatakan ada ijma di dalam masalah itu? Ya. Wa fiha khilaf, al yushtaratu inqiradu asal mujmi'in, apakah disyaratkan harus berakhir generasi orang-orang yang ijma itu? Ya. Yani idza ajma ahlul asri ala qaulin wa lan aqidul ijma'u min hin ijma'ihim am naqul la yanaqid hatta yamutu fa fi hadha khilafun bain ahli ilmi. Paham masalahnya ya? Baik, maka di sini ada khilaf. Faminhum man qala, berarti ini pendapat pertama, la yanaqidu hatta yamutu wa yanqaridul asra wa yanqaridu al asru. Baik, pendapat yang pertama mengatakan, na'am, harus berakhir dulu generasi mereka, harus mereka semua wafat dulu semuanya. Li'annahu yahtamil an yataghayyar ijtihaduhum wa ijtihadu ba'dihim. Nah, ini pendapat yang dikuatkan dalam Raudhah ini. Ya. Karena kalau mereka masih hidup, ada kemungkinan nanti berubah pendapat mereka. Ya. Ada kemungkinan mereka menyelisihi ijma yang telah mereka sepakati sehingga tidak lagi terjadi adanya ijma, batal ijmanya. Nanti ya. Nah, makanya ini sebagian ulama mengatakan harus sudah berakhir generasi tersebut. Baik. Li'annahu yahtamil an yataghayyara ijtihaduhum aw ijtihadu ba'dihim wal insan madama hayyan ya'khud wa yandur wa yurajjih, ya. Selama orang itu masih hidup, ya selama itu dia akan mengambil perkataan, melihat perkataan, merojihkan suatu perkataan, pendapatnya hari ini bisa jadi besok berubah, begitu. Maka harus berakhir dulu wafat atau berakhirnya generasi tersebut. Fa inna minal jaiz an yughayyira ra'yahu ikhtilafi ijtihadihi wa hina idin la na'tabirul ijma'a illa ba'da inqiradi aslil mujmi'in. Baik. Nah, jadi maka boleh, ya, an yughayyira ra'yahu, merubah pendapatnya, ikhtilafi ijtihadihi, karena maksudnya boleh di sini ada kemungkinan terjadi, ya. Ada kemungkinan terjadi perubahan pada pendapat mereka karena ijtihad mereka berbeda-beda. Wahina idin lana tabirul ijma, ya. Berarti menurut pendapat yang kedua ini, ya, kalau ada kemungkinan ijma itu bisa dibatalkan karena mereka masih hidup semua, maka berarti syarat ijma itu dikatakan kokoh dan ada setelah wafatnya semua ulama di generasi tersebut. Generasi sahabat misalkan harus, ya, generasi sahabat itu terakhirnya itu di tahun 110 Hijriah, ya, tahun 10 Hijriah dengan wafatnya Abu Tufail Al-Laitsi, ya. Kemudian generasi tabi'in setelahnya itu dimulai dari tahun 108 sampai 120. Nah, maka berarti, ya, ijma di kalangan para sahabat itu dikatakan ijma, ya, setelah tahun 110. Ya. Sebelum itu tidak dinamakan ijma.
Kenapa? Karena ada kemungkinan berubah pendapat-pendapat mereka itu. Nah, ini yang dikatakan oleh pendapat yang pertama ini. Lakin hadza qaulun marjuhun, ini pendapat yang lemah. Wa khilafu qaulil jumhur, ini menyelisihi pendapat jumhur. Wal jumhuru yaqulun mata ajma'na fa fi al-lahzati allati hasala fiha al-ijma'u yakunu al-ijma'u qad inaqad, ya. Maka para jumhur mengatakan, ya, kapanpun kita menyepakati atas sesuatu, kapanpun kita ijma terhadap satu masalah, maka di waktu itu juga ijma itu ada. Paham maksudnya? Nah, tidak perlu menunggu sampai wafat semua orang yang ijma. Wahtimalu taghayyurul ijtihad. Bagaimana sekarang kita membantah pendapat yang kedua mengatakan ada kemungkinan pendapat itu berubah, ada kemungkinan ijma itu akan dibatalkan. Wahtimal, ihtimal taghayyurul ijtihad ala ismihi aidan ihtimal. Namanya saja kemungkinan, ya. Kemungkinan itu bisa terjadi, bisa tidak. Yani yumkin an yataghayyar al-ijtihad wa yumkin an la yataghayyar. Berarti ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan ijma itu berubah dan kemungkinan tidak berubah. Fala yang bagi anus kita ma'luman lihtimali amrin mafhum. Nah, ini dia kaidahnya. Tidak boleh kita menjatuhkan sesuatu yang maklum karena ada kemungkinan yang waham. Mafhum itu dia kata waham, ya. Kemungkinan yang lemah begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir, ya, yang mana yang lebih besar kemungkinannya, ya, ijtihad mereka itu akan berubah atau ijtihad mereka akan tetap? Mana yang lebih besar kemungkinannya? Akan tetap, ya. Ijtihad mereka itu akan tetap, walaupun ada yang menyelisih, tapi penyelisihan yang tidak dianggap, gitu, penyelisihan yang sedikit jumlahnya. Berarti ini sesuatu yang waham. Waham itu kan sesuatu yang lebih dekat kepada kesalahan daripada kebenaran, begitu kan? Ya, ini waham, beda dengan zon. Zon itu sebaliknya. Nah, jadi waham itu yang paling lemah dari maratibul idrak itu, dia yang paling lemah, paling bawah dia. Wa hadzal qaul alladzi dhahaba ilaihi al-jumhur huwal ashah. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya disyaratkan harus mati dulu, harus berakhir dulu generasi tersebut, itu adalah pendapat yang lemah. Ya, kenapa? Karena kemungkinan terjadinya itu kecil, begitu. Kemungkinan terjadinya hal yang ditakutkan atau hal yang dikhawatirkan oleh oleh pendapat yang kedua tadi, itu kemungkinannya kecil. Ya, inilah pendapat jumhur. Wa azunnu annahu warada an Umar ma yadullu ala dzalik faqad jama'a as-sahabata radhiyallahu anhum dzata yaumin ala mishwarah wa tafaqu ala syai'in thumma taghayyara ra'yu ba'dihim imma Ali aw Ibnu Abbas nasitu faqala Umar ra'yuka ma'al jama'ah khairun min ra'yika wahdak wa al-gharuju'ahu wa lam ya'tabirhu wa hadza wadih. Baik. Nah, kejadian ini juga pernah terjadi kalau tidak salah di zamannya Umar, kata Syekh di sini. Umar mengumpulkan para sahabat, ya, untuk musyawarah begitu, ya. Nah, kemudian para sahabat semua sepakat dalam suatu permasalahan. Tidak ada yang tidak sepakat. Semuanya sepakat. Akan tetapi Ali atau Ibnu Abbas, salah satu dari keduanya, berubah pendapatnya. Keesokan harinya pendapat Ali atau pendapat Ibnu Abbas berubah. Maka Umar mengatakan, ra'yuka ma'al jamaah khairun min ra'yika wahdak. Pendapatmu yang kemarin sebelum kamu ganti, pendapatmu bersama jamaah itu lebih baik daripada pendapatmu yang sekarang, yang kamu sudah ganti sekarang ini. Wa al-gharuju'ahu wa lam ya'tabirhu, ya. Dan di situ, ya, Umar tidak menganggap ada, ya, khilaf yang diajukan oleh Ali atau Ibnu Abbas tersebut. Wa hadza wadih fa innahum idza ajma'u ala syai'in faqad ya'ti asyaitanu ila al-insan liyufsida hadzal ijma' alladhi huwa qadan fi 'ainihi wa syaitan la yuhibbu abadan an tajtami'a al-ummatu al-islamiyah wa inna ma yuhibbu an yatafarraqu fa idza ajma'u hawala ifsada hadzal ijma' bi mujarrad ijtihadin qad yakunu khata'un wal ghalib anna ra'yal jamaah aqrabu ila shawab min ra'yi al-munfarid. Nah, maka kita katakan juga ilahnya kenapa pendapat yang kedua itu pendapat yang lemah, karena memang syaitan itu nggak akan mau melihat umat Islam itu bersepakat atas satu permasalahan. Maka pasti ketika sudah terjadi ijma, ada saja orang yang ingin menyelisihinya padahal sebelumnya sudah sepakat.
Islam nggak akan membiarkan kita berijma atas suatu kebenaran, ya, dan tidak ada usaha untuk merubah hal tersebut. Syaitan akan berusaha, ya, dia akan berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, ya, disusupilah hati-hati kaum muslimin dengan keraguan-raguan tadi, padahal udah diijma'i gitu. Ini adalah bentuk dari ifsadus syaitan. Baik. Qauluhu li'anna al-adillata 'ala anna al-ijma'a hujjatun laisa fiha isyiratu inqiradil asar. Alasan juga kenapa kita menolak pendapat yang kedua, ya, karena dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwasanya ijma' itu hujjah, tidak ada di situ mensyaratkan inqiradul asar. Al-adillah as-sabiqah, dari dalil yang sudah kita baca, la tajtami ummati 'ala dhalalah, dan apa kemarin dalilnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ya. Al-adillah as-sabiqah, dalil tersebut, ya, allati tadullu ala anna ijma'a hadhil ummah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, ijma' hadhil ummah, ya, kesepakatan umat ini, ya, hujjah laisa fiha dzikru isyirat inqiradil asar. Enggak ada menyebutkan di situ harus berakhirnya generasi tersebut dulu, harus meninggal dulu, enggak ada. Wa idza tarakatil adillatu dzalika dalla ala annahu laisa bisyart. Kalau seandainya itu merupakan syarat, tentu disebutkan di dalam dalil-dalil. Tapi nyatanya nggak ada dalil Al-Quran atau Sunnah yang mengatakan harus inqidal asar, harus inqiradu al-asar. Berarti kesimpulannya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang mengatakan harus adanya inqiradul asar. Yang benar adalah adamu inqiradil asar. Taib, naktafi ilahuna insyaallah taala, sanuwasil fi ma ba'd. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.